bisa menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin atau faqahahu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan kepada orang tersebut dalam agama. Artinya, orang yang dijadikan menjadi orang baik, tandanya, cirinya oleh Allah diberjalankan ke majelis ilmu. Jadi orang yang senang ngaji, pure benar-benar tolabul ilmi, benar-benar ingin mengerti tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan yang lain. Ada tolabul ilmi tapi niatnya bukan karena Allah. Ada man tolabal ilma liyujazia bihil ulama au liyumariya bihis sufaha, kata baginda Rasul. Siapa yang mencari ilmu datang ke majelisnya ulama tapi tujuannya supaya lebih hebat dibandingkan ulama lain, supaya bisa mengalahkan, supaya bisa merendahkan ulama yang lain, ataupun tujuannya untuk menguasai orang-orang bodoh, supaya memonopoli orang-orang awam, tujuannya untuk menggerakkan orang-orang awam supaya tunduk kepada dirinya, walaupun dengan dalil agama. Sebagaimana Imam Ibn Rushdi, beliau mengatakan, idza aradta an tatahakkama fil jahili fa'alaika an taghlifa kulla batilin bighlafi diniyin. Ini bukan ajaran yang harus diikuti, tapi ini kritik dari Imam Ibn Rushdi abad ke-5 Hijriah. Abad ke-5 Hijriah, tahun 500-an Hijriah. Jika engkau ingin menguasai orang-orang bodoh, maka balutlah setiap perkara yang batil dengan dalil agama. Maka banyak orang zaman sekarang, bahkan sejak zaman dulu, dikritik oleh Imam Ibn Rushdi atas nama bela agama, tapi ternyata membalut perkara yang batil dengan dalil-dalil agama. Betul? Seperti itu. Mohon maaf yang tersungging, mau dia maafin mau enggak, masa bodoh. Aku mah aing boy, bohongan aing nu diteang ka dieu ge nya gitu. Pokoknya ngaji, tapi tujuannya bukan untuk membodohi orang-orang awam, bukan untuk memonopoli masyarakat awam, atau kata baginda Rasul lanjutannya, hanya untuk mendapatkan respon pujian dari orang lain supaya terkenal, popularitas, ketenaran. Tujuan mencari ilmu, kalau untuk itu adkhalahullahu nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nah, ingat kalimat saya, jangan untuk itu tujuannya. Maka siapapun yang hadir ke majelis ilmu, tujuannya pure memang ingin mengenal jalan-jalan cintanya Allah, ingin mengenal jalan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya adalah orang yang diperkenankan untuk masuk ke dalam surga dengan mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, maka kudu ngaji ini. Ngajinya ngaji ilmu gramatika Arab supaya paham. Man utawi sopone wong iku salaka kang ngambah sopo ikulah man. Ya, kalau santri itu di Jawa gitu ngomong ngajinya. Tariqun ing sijine dalan, yaltamisu kang nyuprih sopo ikulah man. Fihi ing dalam ikulah tariq, ing dalam ikulah jalan, ilman ing ilmu, sahala maka bakal gampangaken sapa Allah Ta'ala. Kemana digampangkannya? Pada jalan-jalan surga. Jadi orang yang memang datang ke majelis ilmu, tujuannya untuk yaltamisu fihi ilman. Tidak ada lain tujuannya untuk mencari ilmu. Itu yang akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan-jalan surgawi. Bukan karena politik praktis, bukan karena hanya ingin menjadi populer, bukan. Tapi datang ke majelis ilmu tujuannya ingin mempelajari ilmunya Allah. Karena siapapun yang ingin bahagia dan selamat serta sukses perlu ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus dia punya ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi.
Siapa yang ingin sukses akhiratnya, dia harus punya ilmu akhiratnya. Wa man aradahu wa fa'alihim bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka dua-duanya ilmunya harus kita pegang dan kita amalkan. Maka penting berarti ngaji. Gak mungkin kita belajar tanpa datang ke majelis ilmu. Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Berarti ada sesi di mana ada pengajar, ada muallim, ada juga muta'allim. Makanya ada riwayat athar dari sahabat Ibnu Mas'ud, kun aliman, jadilah engkau menjadi orang yang alim. Kalau enggak mampu, au muta'alliman, atau jadilah engkau yang datang mengaji kepada orang alim. Au mustami'an, atau jadilah engkau sebagai pendengar ilmu itu. Ya. Au muhibban, tidak juga, cukuplah jadi pecinta. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Apa? Pembenci. Fatahlik, engkau akan hancur, engkau akan rusak nanti kalau menjadi yang kelima. Maka penting ngaji supaya apa? Amal ibadah kita tidak salah. Kalau kita beramal banyak ibadah tapi enggak pakai ilmu, diterangkan di dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sudah dikaji di sini Zubatnya, sudah belum? Belum. Nah, terus ngajinya jangan sebentar, tulus zaman, lama ngaji itu. Enggak boleh cuma sebentar. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka bisa jadi kansnya itu besar, amalnya itu tidak diterima dan tertolak. Karena bisa jadi dia menabrak hal yang bebas dilakukan seperti sodakoh. Sodakoh, kita memberi uang ke pesantren, kita memberi uang ke kiai, kita memberi sandang pangan kepada santri ataupun kepada fakir miskin, ya, kepada musafir, para pejalan. Kalau sodakohnya diungkit-ungkit, Allah sendiri yang mengatakan la tubtilu sodaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sodakoh kalian dengan cara mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang menerimanya. Ya, iya, ini Gusti Allah kok, ini kalam Gusti Allah. Ya, kalam Gusti Allah. Gak percaya ngaku Islam, gimana urusannya? Nah, gaidan orang Islam itu apa? Al-Quran. Maka ketika gaidan Al-Quran itu sebagai gaidannya orang Islam, maka coba pelajari Al-Quran itu jangan hanya sebatas hafalan saja, jangan hanya sebatas tekstual, tapi harus kontekstual. Ada orang yang mengatasnamakan bela Al-Quran tapi bengis, ya, atas nama bela Al-Quran tapi bengis. Coba deh, kalimat atau kata lafaz yang paling tengahnya Al-Quran apa? Wal yatalattaf. Apa artinya? Lembutlah, berbuat lembutlah, bersikap lembutlah kamu. Kan begitu kan? Maka seperti tadi juga ketika ada yang membaca Al-Quran di tengah-tengah kita, kemudian kita bolehkah kita berzikir? Bahkan bagus. Tapi bagaimana adabnya? Maka Allah sendiri telah menyatakan jangan sampai kita khatam berkali-kali Al-Quran tapi nggak paham-paham. Sama seperti Wahabi jadinya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gitu kan? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri bil qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wallahu wa rasul a'lam bi muradi wa makna. Jika dibacakan Al-Quran di tengah-tengah kalian, di dekat kalian, di sekitaran kalian, apa yang harus kita lakukan? Kata Allah apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka dengarkanlah oleh kalian, wa ansitu, dan diamlah kalian, tong nyocot bae, ya, la'allakum turhamun,
semoga saja kalian mendapatkan rahmat